Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali berkaitan dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan afirmasi atau penambahan nilai bagi peserta seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya saya sudah buat mungkin sekitar 3 atau 4 video berkaitan dengan afirmasi, tetapi ternyata masih banyak yang belum paham dan bertanya terkait dengan hal ini. Dan saya rasa pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan mendasar gitu ya. Jadi contohnya misal, Kak mau tanya, saya sudah berumur 35 tahun, saya mendaftar di fasilitas kesehatan tempat saya bekerja, apakah otomatis saya mendapatkan afirmasi gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya saat ini sudah tidak lagi ditanyakan ya. Karena seharusnya teman-teman yang tahu, karena afirmasi tidak diberikan secara langsung gitu ya, otomatis. Karena teman-teman harus mengupload persyaratan yang memang dibutuhkan jika teman-teman ingin mendapatkan afirmasi gitu ya. Jika teman-teman tidak mengupload persyaratan tersebut, tentunya teman-teman tidak akan mendapatkan afirmasi walaupun teman-teman memenuhi syarat untuk mendapatkan afirmasi gitu. Jadi semoga teman-teman paham terkait dengan bisa tidaknya teman-teman mendapatkan afirmasi. Karena di awal teman-teman harus sudah mengupload persyaratan-persyaratan yang membuktikan bahwa teman-teman layak untuk diberikan afirmasi. Jadi pertanyaan apakah teman-teman bisa mendapatkan afirmasi atau tidak, seharusnya yang bisa menjawab itu teman-teman sendiri. Teman-teman dulu sudah upload persyaratannya atau belum. Dan jika sudah pun, bisa saja teman-teman tidak mendapatkan afirmasi karena dianggap dokumen-dokumen yang diupload tidak memenuhi syarat atau tidak valid. Dan kali ini kita akan coba bahas hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan pemberian afirmasi kepada teman-teman dibatalkan atau dokumen teman-teman dianggap tidak valid sehingga afirmasi tidak bisa diberikan. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah video yang saya upload terakhir berkaitan dengan afirmasi dengan judul Bahas Afirmasi P3K Nakes 2022 sesuai Perdirjen terbaru nomor 2446 ya. Jawab semua komentar. Dan di video ini mendapatkan banyak sekali komentar atau pertanyaan berkaitan dengan afirmasi. Dan saya rasa pertanyaan-pertanyaannya masih banyak pertanyaan yang mendasar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kali ini kita akan coba kembali jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang penting dan perlu diingat oleh teman-teman bahwa jika teman-teman ingin mendapatkan afirmasi, teman-teman harus memenuhi persyaratan yang memang dipersyaratkan oleh panitia seleksi. Dan persyaratan-persyaratan tersebut harus diupload di awal ya, berupa dokumen pembuktian bahwa teman-teman mendaftar di fasilitas kesehatan tempat teman-teman bekerja, bahwa teman-teman sudah bekerja selama minimal 3 tahun secara berturut-turut, bahwa teman-teman sudah pernah mengabdi untuk Kementerian Kesehatan ya sebagai PTT, sebagai petugas Nusantara Sehat baik tim ataupun individu, bahwa teman-teman disabilitas, bahwa teman-teman mendaftar di tempat terpencil, dan hal-hal tersebut tentunya teman-teman yang tahu karena teman-teman harus sudah menguploadnya di awal. Jadi pertanyaan apakah teman-teman bisa mendapatkan afirmasi atau tidak, seharusnya teman-teman yang tahu, teman-teman upload persyaratan tersebut atau tidak. Dan walaupun teman-teman sudah mengupload, bisa saja teman-teman tidak mendapatkan afirmasi karena dianggap dokumen yang teman-teman upload itu tidak valid atau tidak memenuhi syarat. Dan kali ini kita akan coba lihat seperti apa dokumen-dokumen yang dianggap valid dan tidak gitu ya.
Kali ini kita akan coba kembali buka perdirjennya ya, atau peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor 2446. Oh ya, kemudian ada pertanyaan lagi yang cukup menarik ya. Pertanyaannya, yang melakukan verifikasi terkait dengan afirmasi itu apakah instansi pusat atau panitia seleksi di pusat atau panitia seleksi di daerah gitu ya. Karena ada yang khawatir jika oleh panitia pusat dianggap memenuhi syarat tetapi dibatalkan oleh panitia seleksi di daerah. Jadi sebenarnya siapa yang melihat atau memverifikasi dokumen-dokumen persyaratan tersebut? Dan pada perdirjen ini ada penjelasannya ya, yaitu di pasal 15. Ini pasal 15. 1. Verifikasi dan validasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf A dilakukan oleh SSC-ASN. Jadi 14 ayat 2 huruf A ini berkaitan dengan nilai kompetensi teknis atau pemberian afirmasi untuk kriteria terpencil dan sangat terpencil ya. Jadi bagi pendaftar P3K di fasilitas kesehatan terpencil dan sangat terpencil itu sudah otomatis diverifikasi dan validasi oleh SSC-ASN. Jadi tentunya fasilitas pelayanan kesehatan ataupun instansi yang ada di SSC-ASN sudah ada kategorinya apakah vaskes tersebut atau instansi tersebut masuk di daerah terpencil atau sangat terpencil. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika teman-teman mendaftar di dua kategori tersebut sudah otomatis mendapatkan afirmasi. Kemudian 2. Verifikasi dan validasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E dilaksanakan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda. Jadi yang melakukan verifikasi dokumen teman-teman itu adalah panitia seleksi di pusat bagi yang mendaftar di instansi pusat ya. Kalau mendaftar di Kemenkes ya panitia seleksi Kemenkes. Kemudian kalau mendaftar di daerah, panitia seleksi daerah yang melihat dokumen teman-teman yang diupload apakah valid atau tidak. Jadi sudah terjawab ya. Kemudian terkait dengan kenapa afirmasi dibatalkan atau tidak bisa diberikan, itu alasannya karena dokumennya dianggap tidak valid ya. Ini tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai kompetensi teknis. Tata cara verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang menjadi bukti kelayakan pelamar untuk memperoleh penambahan nilai seleksi kompetensi teknis menggunakan skema verifikasi pembuktian sebagai berikut. Ini jika pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 1345 tahun 2022 tentang data pusat kesehatan masyarakat terregistrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021 mendapat tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. Verifikasi atau pembuktiannya dilakukan dengan pembuktian langsung yang diotomatisasi oleh sistem SSC-ASN PKN. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ini pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus. Ini untuk afirmasi yang 25% ya. Pembuktiannya usia 35 tahun ke atas berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada ijazah yang diunggah. Jadi dilihatnya dari tanggal lahir yang ada di ijazah. Kemudian sampai kapannya berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar. Jadi dari teman-teman lahir sampai teman-teman klik submit mendaftar itulah usia teman-teman. Jika teman-teman sudah dianggap 35 tahun, dilihat dari hal tersebut, maka teman-teman bisa mendapatkan afirmasi yang 25%. Ini ya, masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus. Ini ada surat-surat atau dokumen yang harus di-upload.
Kemudian dianggap tidak validnya atau dibatalkan afirmasinya jika scan asli SK penugasan tempat bekerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini dan scan surat keterangan yang menyatakan paling singkat 3 tahun distempel dan ditandatangani oleh kepala unit serta terunggah dan tidak sesuai, maka dianggap tidak valid. 2. Jika scan asli SK penugasan tempat bekerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini dan scan surat keterangan yang menyatakan paling singkat 3 tahun distempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja tidak terunggah dan tidak sesuai. Jadi kalau tidak terunggah otomatis tidak bisa mendapatkan afirmasi. Jadi harus sesuai dan terunggah. Kemudian pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Ini dianggap tidak valid jika scan asli surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini stempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja serta terunggah dan tidak sesuai. Jika suratnya dianggap tidak sesuai, maka tentunya tidak valid dan afirmasi tidak bisa diberikan. 2. Jika scan asli surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini stempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja serta tidak terunggah, ini harusnya ya saya rasa, dan sesuai, ini tentunya tidak valid. Kemudian untuk afirmasi keempat, ini yang 10% ya untuk yang disabilitas, dianggap tidak valid jika scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya tidak terunggah, otomatis tidak valid. Jika asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya terunggah, namun link video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas tidak sesuai jabatan yang akan dilamar, ini juga tidak valid. Kemudian 3, jika scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya serta link video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar tidak terunggah, ini juga tentunya tidak valid. Kemudian terakhir untuk penambahan nilai sebesar 5%, ini untuk yang pernah mengabdi atau penugasan dari Kementerian Kesehatan ya, dari mulai DTPK, PTT, Nusantara Sehat, dan wajib kerja dokter spesialis atau penyalahgunaan dokter spesialis. Ini dianggap tidak valid jika untuk dokter atau dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dan bidan PTT Kementerian Kesehatan. Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika scan asli surat selesai masa bakti yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau SK penugasan sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunggah namun tidak sesuai atau tidak terunggah, ini tentunya tidak valid. Dan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika scan asli SK penugasan sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunggah namun tidak sesuai atau tidak terunggah, ini tentunya tidak valid. Untuk yang Nusantara Sehat juga saya rasa sama lah, intinya kalau terunggah tetapi tidak valid atau dianggap tidak valid tentunya tidak akan mendapatkan afirmasi, apalagi jika tidak terunggah. Jadi seharusnya teman-teman sudah tahu sendiri apakah teman-teman bisa mendapatkan afirmasi atau tidak. Syarat pertama adalah mengunggah dokumen yang dipersyaratkan atau diharuskan diupload di awal. Jadi semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan afirmasi ini, dan semoga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh teman-teman. Dan mungkin video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.